Ya, rekan-rekan, ini rapat khusus Komisi 3 merespon dinamika penegakan hukum beberapa hari belakangan ini, di mana terjadi penggeledahan di beberapa tempat, ya, di rumah mantan Jampitsus, salah satunya di Sentul, Pak Febri, apa namanya, Febri Yansah, ya, Pak Febri, ya, Pak mantan Jampitsus itulah, ya. Kami, ya, tadi juga sudah berinisiatif menghadiri, ya, dan mendorong pertemuan antara Kortas Tipikor Barreskrim Mabes Polri, ya, dengan pihak Jampitsus yang baru terkait penanganan perkara ini yang sekarang ditangani oleh leading sektornya Jampitsus, tetapi tetap dengan bersinergi dengan Kortas Tipikor dan nanti akan disupervisi oleh KPK, ya, dan juga akan diawasi langsung oleh panja yang akan kita bentuk dalam rapat ini. Rapat hari ini nanti teman-teman akan menyampaikan sikapnya sekaligus menyatakan apakah setuju atau tidak kita membentuk panja, panitia kerja, ya. Jadi nanti akan secara teknis memantau mengawasi langsung pelaksanaan penanganan tipikor kasus ini, karena ini memang kasus yang dapat dikatakan sebagai salah satu mega korupsi, mengingat jumlah, ya, barang bukti yang sudah diamankan saja sudah demikian besarnya. Infonya ini ada beberapa tempat lagi yang juga akan dilakukan potensi, ya, juga bunker-bunker lainnya. Mungkin itu mungkin pertama PDI Perjuangan Pak Pala Amru. Pertama, jadi kesimpulannya nanti Pak Pala Amru apakah setuju, ya, dibentuk panja ini, ya. Lalu nanti ketua panja saya langsung oleh ketua Komisi 3, ya. Ya, silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang disampaikan pimpinan tadi, bahwa hari ini kita sudah melakukan koordinasi, juga sebagai fungsi kita di DPR yaitu pengawasan. Kita tadi hadir di Kejaksaan Agung bersama Kortas dan juga bersama Jampitsus. Tentunya skandal dalam proses yang terjadi dan sudah ditetapkan tersangka ini adalah sesuatu yang sungguh sangat memalukan dan sungguh sangat mengecewakan hati nurani rakyat seluruh Indonesia. Oleh karena itu, saya meminta pelaku tersangka diadili yang seberat-beratnya. Kalau bisa dihukum mati. Karena apa? Karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Bayangkan blackout PLN karena kasus batubara. Bayangkan soal Krakatau Steel, Asabri. Ini kan sangat sungguh menjijikkan. Apalagi dilakukan oleh aparat penegak hukum yang kita cintai ini. Saya sepakat dengan pimpinan mengusulkan untuk dibikin panja terkait kasus yang saat ini lagi kita dalami ini. Terima kasih. Panja dan ketua panja Habibur Rahman setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian Golkar Pak Rikwanto. Terima kasih Pak Ketua. Kami dari fraksi Partai Golkar sangat menyayangkan dan juga sangat mengecam. Ternyata di antara aparat penegak hukum ada yang berperilaku sebaliknya. Ini dari fraksi Golkar kita minta untuk diusut tuntas. Kita duga masih banyak tempat-tempat persembunyian dari harta-harta yang tidak jelas yang diduga hasil daripada kejahatan ini untuk diungkap. Kami mendukung penuh tim tas korupsi dari Mabes Polri untuk menyelesaikan kasus ini. Siapapun yang terlibat harus diusut tuntas. Dan dalam sempat ini fraksi Golkar mendukung sepenuhnya Panja untuk panja. ketuanya Penanganan kasus ini dengan ketuanya adalah ketua kami Pak Habibur Rahman. Terima kasih. langsung Partai Gerindra. Terima kasih pimpinan. Kami fraksi Partai Gerindra setuju dengan pembentukan panja pengawasan dan ketua panjanya Pak Habibur Rahman, karena panja ini membuat
kasus ini semakin terang benderang dan memastikan kasus ini berjalan sesuai koridornya. Terima kasih pimpinan. Nasdem. Terima kasih Ketua. Kami mewakili fraksi Nasdem dengan ini menyatakan mendukung dibentuknya panja dengan ketua kami Bapak Habibur Rahman, dan tentu kami minta supaya kasus ini diusut tuntas sampai ke akar-akarnya karena ini sudah mencederai rasa keadilan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak PKB, Pak Fala Amro. Pak Mahfud itu seingat saya episode awal tahun lalu podcast kita sudah mengatakan begini, bahwa saya itu senang kalau para pencoleng itu, ya orang-orang yang mencuri uang rakyat itu bertemu satu sama lain, berhadapan satu sama lain, setan ketemu setan. Dan itu juga muncul di beberapa video belakangan Bapak sampaikan lagi. Itu kayak yang terjadi sekarang. Itu yang terjadi. Begini loh. Sekarang itu antar koruptor itu biasanya saling melindungi, bekerja sama. Nah, saya berharap apa yang sering menjadi doa kaum Nahdien, kaum Nahdien itu kan selalu membaca sholawat asghil, yang bunyinya itu, ya Allah, biarkanlah sibuk bertempur di antara para penjahat itu, keluarkan kami dari situasi mereka itu, kan gitu kan. Gimana ini itu Pak? Gimana bunyinya itu Pak? Wa asghilil dzalimin lidzalimin. Buatlah mereka sibuk bertempur di antara sesama penjahat, orang-orang dolim itu. Dan itu pasti terjadi kalau kita tidak mau memperbaiki secara sungguh-sungguh, itu terjadi. Dan ini yang terjadi sekarang antara kejaksaan dan kepolisian. Oknum-oknumnya yang melakukan itu ya? Iya, karena sejak dulu keduanya ini ya memang nggak mau rukun, sepertinya bersaing, bukan bersinergi gitu. Nah itu yang terjadi dengan kejaksaan sehingga pada akhirnya meletus seperti sekarang ini. Tidak bisa dihindari. Dulu sudah sering terjadi kayak ini, tapi ditutup-tutupi. Gitu ya. Misalnya macetnya perkara, gangguan terhadap jalannya perkara Sambo gitu kan. Ya. Ya kan, hakimnya, jaksanya didekati ini dengan setengah ancaman dan macam-macam. Tapi waktu itu kan saya turun tangan. Ya. Sebagai Menko waktu itu. Sebagai Menko waktu itu gitu. Saya turut campur karena sudah penegakan hukum. Bukan lagi administrasi di masing-masing kementerian. Kalau administrasi hukum di masing kementerian saya kan tidak boleh mencampuri Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, Menteri apa gitu, saya tidak boleh. Kalau sudah penegakan hukum dan proses pembuatan hukum yang menyangkut kepentingan umum, maka koordinator Menko itu harus turun tangan gitu. Maka dulu ketika ada orang mengatakan, Pak Mahfud tuh berani enggak orang sipil mengumpulkan jenderal-jenderal? Oh, datang semua kan, dan sering konferensi pers bersama. Betul. Semua menteri, panglima TNI, Kapolri-nya kan sama waktu itu. Pak Mahfud didampingi panglima, Pak Mahfud didampingi Kapolri waktu itu ya. Semua datang gitu. Tetapi itu dalam momen-momen resmi. Tetapi kalau di dalam rapat terbatas, kalau di tingkat Milko memang Kapolri dan Jaksa Agung itu tidak pernah mau ketemu. Ya, jadi Pak Mahfud tahu tidak mau ketemu sehingga ya di satu-satu dipanggil. Iya, mereka pasti berbeda kalau membahas satu kasus itu. Keinginannya berbeda sehingga kalau diundang rapat mereka enggak datang. Saling intip mungkin. Saling intip. Jadi satu datang gitu lalu apa gitu, nanti mundur lagi ngutus staf gitu, sehingga rapat itu enggak ngambil keputusan di tingkat tinggi. Tapi saya kan tidak terlalu bodoh juga. Kan saya datangi ke kantornya. Oh ya. Meskipun saya Menko, saya datang berkali-kali ke kantor Kejaksaan Agung, saya datang berkali-kali ke kantor Kapolri, gitu ya. Bahwa saya punya pandangan begini sebagai Menko. Sehingga kayak kasus Sambo akhirnya selesai, jalan, dan banyak kasus di antara mereka ini, seperti kasus seorang pegawai desa itu dijatuhi hukuman kan, kata Jaksa Agung, karena polisi sudah menyatakan lengkap. Kata polisi karena kejaksaan minta gitu. Lalu akhirnya saling menghindar loh. Lalu saya hubungi satu-satu, akhirnya bebas tuh yang orang Garut, lupa saya namanya tuh. Yang itulah sekretaris desa. Betul. Kepala desanya, kepala desanya dijatuhi hukuman. Lalu yang ngelapor nih oleh Kejaksaan Agung disuruh juga dipidanakan. Kenapa dia baru melapor kok tidak dulu gitu. Ingat. Nah, akhirnya polisi atas perintah kejaksaan membuat itu. Lalu jaksa sesudah kita katakan itu kan tidak ada alasannya untuk orang melapor lalu dipidanakan juga. Kata Jaksa Agung polisi sudah, tapi kata
kata polisi loh atas permintaan jaksa kan gitu akhirnya di ini gitu. Jadi kalau kita kembali ke kasus sekarang saling serang dalam tanda petik gitu ya, itu puncak dari Gunung X yang selama ini Iya, kalau masalah jadi ya dibiarkan. terus terang. Makanya dulu yang saya katakan tadi itu kalau tidak salah saya katakan itu di pertengahan Juni tahun 2024. Persis, Pak. Sebelum Prabowo Pak dilantik. Prabowo dilantik. Saya Persis. sudah ingatkan, Pak. Nanti Bapak akan kesulitan nangani Kapolri dengan Jaksa Agung. Saya bilang gitu sebelum dia dilantik. Karena pengalaman saya mereka tidak pernah mau ketemu. Dan biasanya ada permainan-permainan di bawah yang bergejolak di antara mereka ini, ya. Macam-macam lah. Bahkan juga di dalam tim reformasi Polri itu kan ada verbatimnya juga kan. Yeah. Orang melapor misalnya kejaksaan itu kalau bagaimana kami, ya kata polisinya, bagaimana kami bisa bekerja dengan baik, tidak lama untuk sampai karena kalau sudah ke kejaksaan itu dia lama-lama kan. Dibilang kami perlu uang lelah lah, uang lembur lah, gitu ada laporan masyarakat, ya laporan masyarakat, bahkan laporan Polri sendiri kan, itu tercatat. Jadi keduanya ini sepertinya saling berebut sesuatu yang tidak etis secara Berebut sekaligus persaingan antara kedua. Iya, sekaligus persaingan. Nah sekarang meledak. Sudah saya bilang ini pertentangan antara kejahatan melawan kejahatan dilakukan oleh institusi sekarang meledak. Mungkin akan ada kesulitan teknis nanti. Kenapa? Karena nanti ini kan sesudah Polri misalnya membawa kasus ini ke kejaksaan, jaksa juga yang akan menentukan apakah pasal ini tepat dipakai, apa cukup apa enggak gitu ya. Kalau publik nih diem, sudah biarin aja nanti jalan. Itu bisa gagal, enggak akan pernah P21 atau diubah pasalnya dari korupsi menjadi gratifikasi atau apa. Bisa selesai di tingkat mereka gitu ya? ya? Bisa selesai di tingkat mereka. Oleh sebab itu kita harus awal ini. Nah, dalam kasus sekarang kan sedihnya Pak orang menyaksikan kok nggak ada yang menangani nih, nggak ada, membiarkan saja saling jegal di sana, di sini digeledah, di sana dikawal dan segala macam. TNI juga ikut mengawal jam itu segala macam. Nggak kelihatan peran Menko yang seperti ketika Pak Mahfud memimpin. Apa yang terjadi? Menko mana yang seharusnya turun tangan? Kalau sekarang ada Menkonya. Karena satu, dulu kan ada Menko Polhukam. Ya, Menko jadi satu di tempat Pak Mahfud ya. Hukum dan keamanan. Nah sekarang hukum dipindah. Ya. Dipegang Menko Hukum, HAM dan IMIPRAS ya. Prof. Yusril. IMIPRAS ya. Prof. Yusril. Lalu Menko Polkam satu sendiri. Nah mestinya ini turun. Berdua mereka koordinasi? Iya berdua dong koordinasi. Atau kalau enggak salah satu Menko-nya lah gitu kan. Kan dia yang harus inisiatif. Ya harus inisiatif gitu. Diarahkan dibawa kemana kasus ini kan gitu. Ini sampai sekarang kan Menko-nya ya belum turun tangan. Iya, ini saya enggak tahu lah. Hampir 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya tidak pernah melihat Menko itu mengkoordinir para menterinya di depan publik. Saya tidak pernah. Ini rapat koordinasi ke Menko ini. Itu kok saya belum pernah. Sejauh pengamatan Pak Mahfud ya? Kalau dulu kita macet-macet gitu ada FPI, ada apa ya kita koordinasi panggil semua. Sehingga begitu selesai ya tidak berat bebannya dari pandangan-pandangan masyarakat semuanya terakomodasi. Ya, kalau tidak ada begitu kan mestinya presiden juga menegur toh, Pak. Kan ada atasan mereka masing-masing. Kok mandek gitu ya? Semua ini akhirnya berujung ke presiden kan. Kalau isunya kan ada pertemuan di istana untuk menyelesaikan ini. Ya, di kediaman si ini ada pertemuan terbatas. Gitu. Bukan resmi kemenkoan itu enggak sehat menurut saya. Lalu semua ingin cari selamat, semua ingin menghindar. Ya. Enak aja. Dan di sela-sela kehebohan itu muncullah tweet seorang mantan Menko Polhukam yang sampai sekarang udah hampir 3 juta. Pak Mahfud nge-tweet kira-kira mengapresiasi polisi sekaligus mengapresiasi kejaksaan karena sama-sama saling bongkar korupsi. Iya, itu gimana Pak? Itu apresiasi betulan atau sindiran ke Pak Mahfud mereka saling hajar di antara sama penegak hukum? Iya. Sekaligus dua-duanya. Pertama satir ya. Satir ya. Ya, satir itu ya saya nyindir. Sekarang saling bongkar aja lah. Kalau daripada saling melindungi, lebih baik saling bongkar kan gitu. Waktunya saling bongkar ya. Bagus bagi rakyat. Tapi tindakan kepolisian menurut saya patut diapresiasi. Apapun ya. Analisisnya itu kan kenapa sih polisi begitu nekat ngotot ingin menghabisi lah dalam secara hukum si Febri ini. Kenapa gitu? Karena sebelum itu sudah ada presiden di mana Kejaksaan Agung dibilang ngerjain Polri, ya toh? Ketika kasus Roy Suryo yang ditargetkan ditahan oleh Kejaksaan Agung dipersulit malah dikembalikan sehingga hanya formalitas saja diajukan. Merasa polisi itu dihabisi.
dipermalukan. Gitu ya? Oleh sebab itu kan Pak Listio waktu itu mengatakan saya kecewa kan gitu kan? Iya, iya. Kecewa atas Kapolri menanggapi langsung Pak waktu iya, itu. menanggapi langsung. Bukan humasnya. Ha. Yang kedua lalu ada polisi lagi yang ditetapkan jadi tersangka Brigjen. Brigjen. Nah, sekarang polisi bikin strike back. Akumulasi dari itu semua ya. Nah, di situ yang dikatakan pertempuran antara ketidakbenaran melawan ketidakbenaran dan kita yang ada di luar ini berdoa agar ini selesai dengan baik ya di tangan negara gitu ya. Ya saya katakan pertempuran antara nafsu setan melawan nafsu setan. Iya kan? Dua setan bertempur iya kan, setan, kan? gitu ya. Umat yang baik yang kira-kira dimenangkan gitu ya. Iya. Iya kan itu kan kejahatan semua. Iya. Saling begitu. Kalau asumsinya itu saling bongkar. Ya itulah doanya kaum Nahdien yang bukan di struktural, selawatan di kampung-kampung itu doanya kaum Nahdien ya Allah. Pertemukan di antara setan itu akan berbenturan sesama setan dan kami selamat dari godaan setan. Kan itu doanya. Gitu ya, itu diucapkan setiap hari loh di surau-surau itu. Pak Mahfud, sekarang saya masuk ke substansinya Pak. Ya, kalau tadi fenomena antara dua lembaga itu yang Pak Mahfud sejak awal sudah mengingatkan, sekarang saya mengajak Pak Mahfud masuk ke substansi. Dini hari tadi atau tengah malam akhirnya Jampitsus Febri Ardiansyah mundur, menyerahkan pengunduran diri kepada Jaksa Agung dan disampaikan oleh Kejaksaan tadi pagi. Apa pendapat Pak Mahfud tentang mundurnya Febri? Itu satu keharusan moral, ya, dan kebaikan bagi penegakan hukum. Keharusan moral apa? Karena memang ada dua ketetapan MPR yang sekarang ini masih berlaku, ya, yaitu ketetapan MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang mengatakan pejabat kalau terlibat masalah ya harus mau mundur dari jabatannya ya di tugas-tugas pemerintahan. Nah ini kan sudah masalahnya besar. Itu mempersulit kalau tidak mundur. Inisiatif untuk mundur muncul sendiri gitu ya? Iya, tapi mungkin sih di balik itu ada mungkin ada tawar-menawar. Kamu kalau tidak mundur saya pecat, Anda lebih malu, kira-kira gitu ya? Mungkin akan ditangkap juga. Iya kan? Kalau polisi bilang gitu mau apa? Mundur sebelum ditangkap kira-kira ya. Kira-kira. Tapi mundur. Lalu ada TAP MPR nomor 8 tahun 2001 yang itu berlaku bagi pejabat negara dan pejabat birokrasi, pegawai negeri sipil. Di situ disebutkan mereka yang terlibat kasus kejahatan dan pelanggaran moral atau etik itu harus dijatuhi atau dapat dijatuhi tindakan administratif, dipecat, diskors, atau dimutasi dan sebagainya itu sebelum hukuman pidananya pasti, sebelum inkrah bisa. Itu etika. Jadi yang TAP nomor 6 itu adalah etika kehidupan berbangsa, yang TAP nomor 8 itu rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan pencegahan KKN. Nah itu isinya. Dan di dalam TAP MPR nomor 1 tahun 2003, TAP Sapu Jagat, kedua TAP MPR itu masih dinyatakan berlaku sampai ada undang-undang resmi yang menggantikannya. Nah ini kan belum ada. Undang-undang etika berbangsa belum ada. Undang-undang tentang arah kebijakan itu belum ada, ya masih berlaku sampai sekarang. Nah, dan itu akan lebih mempermudah. Karena itu pertanyaan kemudian kalau sudah mundur, kan harusnya lanjutnya adalah menunggu proses hukum atas orang ini, kan kira-kira gitu ya. Bayangan Pak Mahfud akan seperti apa? Menurut saya dalam waktu tidak lama Ardiansyah akan dipanggil. Febri Ardiansyah akan dipanggil. Menurut saya dalam oleh waktu polisi, tidak lama, kan sudah mundur. Untuk keperluan etis antar institusi tidak boleh bukan tidak boleh ya, etis. Secara etis tidak etis kalau menangkap atau memanggil atau memeriksa dalam kasus pejabat di institusi lain. Maka mundur dulu kan. Nah, kalau sudah begitu kan bisa. Itu sesuai dengan TAP MPR. Jadi agak mirip dengan kepala BKN waktu itu ya. Iya. Mundur dulu dalam tanda entah diminta mundur, setelah itu dijemput subuh-subuh dijemput di rumahnya. Ya itu satu cara yang menurut saya etis juga. Suruh mundur lah daripada kamu ditangkap di kantor dan dalam jabatan. Mundur dulu atau diperiksa di gelandang gitu. Ya. Ya, kemudian karena orang pengen tahu kok sampai sekarang sudah 3 kali 24 jam ada barbuk, ada barang bukti, temuan yang sangat besar. Ya kan Pak, 74 kg emas, lalu 476 miliar rupiah dalam sebuah rumah ditemukan. Tetapi kemudian tidak ada tersangkanya, padahal rumah itu ada gambar Jampitsus dan segala macam. Kan orang jadi tahu, ini kok sekian banyak tapi nggak ada tersangkanya. Public comment, tersangka dulu ya. Gini. Kalau sudah diadakan penggeledahan dan pengangkutan barang, itu berarti peristiwa pidana sudah ada.
Sudah ada peristiwa pidana ya? Sudah cukup 2 alat bukti, bahkan mungkin lebih dari 2 alat bukti sudah punya, sehingga pasti dipertanggungjawabkan. Polisi pasti profesional. Saya tahu polisi profesional untuk itu, nggak main-main gitu. Ini pasti ada udah 2 barang bukti. Tapi untuk menentukan tersangka itu biasanya pelan-pelan. Pokoknya peristiwanya ada, tersangkanya siapa. Tapi ini tersangkanya sih sudah mengarah ya. Kalau tidak ada permainan politik dan saling ancam, tersangkanya udah jelas. Misalnya Febri itu bilang itu memang rumah saya, rumah pribadi saya. Sudah diakuin? Iya. Lalu ada uang sebegitu banyak, ya, uang sebegitu banyak dan emas gitu. Itu pasti ada yang punya. Gitu. Iya. Kalau dia tidak terlibat kan jelas yang punya ini dokumennya ini dan sebagainya kan. Tapi dia kan sudah ada yang punya, nanti silakan diperiksa kan gitu kan. Cara orang membela diri kalau memang dia sedikit bersih. Kalau ini ya cuma gitu dan nyatanya malamnya terus mengundurkan diri. Jadi hanya peristiwa politik, kesepakatan politik yang bisa menghalangi ketersangkaan dia ini dalam kasus ini kira-kira gitu ya? Iya. Kenapa aku mengatakan kecuali kalau ada peristiwa politik, bisa saja, kesepakatan kan? di belakang itu. Itu mungkin terjadi ya? Itu mungkin terjadi. Setelanjang ini gitu Pak? Setelanjang ini Bahkan kasusnya? begini. Di dalam undang-undang KPK yang terakhir sekalipun, yang undang-undang nomor 19 tahun 2019, dikatakan KPK bisa mengambil alih kasus manakala kasus itu berbelit-belit karena intervensi dari pemerintah atau intervensi dari pengadilan, atasan pengadilan, ya, atau intervensi dari legislatif. Eksplisit, verbatim itu. Ngambil langsung ya? Iya, Tanpa perlu ada kesepakatan? Ambil alih. Nanti dilihat di pasal 10A. Oke. Undang-undang nomor 19 tahun 2019 pasal 10A. Antara pasal 10 dan pasal 11 itu disisipi kalimat itu. Bahwa dalam rangka supervisi dan kerjasama memperkuat penegakan pemberantasan korupsi, KPK bisa mengambil alih kasus itu. Apa alasannya bisa diambil alih? Antara lain kalau ada intervensi dari kekuatan luar, artinya politik. Itu eksplisit di situ. Sehingga kalau memang nggak bisa ya tinggal presiden aja nih. Udah ambil KPK aja gitu. Tinggal nunggu presiden atau bisa seketika? Nggak, bisa langsung. Dan presiden pun bisa mengatakan kalau sudah amburadul. Karena kalau tidak orang begini Pak, ini gimana sih polisi mau tidak ambil nunggu presiden. tanpa menunggu presiden? Tapi kalau KPK-nya takut, kan sekarang kelihatan KPK ini bagus lah akhir-akhir ini ya. Waktu kepala daerah ditangkapi bagus itu. Tapi untuk tingkat pusat dia kan masih takut-takut. Mungkin perlu presiden. Ya, Kamu ambil KPK Pak Mahfud gitu. kelasnya masih kelas Iya, kelas. level kedua ketiga lah ya. Kemarin 2 hari lalu Sukoharjo ya. Iya, Bupati Sukoharjo. Iya. Sebelumnya Kuansing. Sebenarnya Betul, mana lagi? betul. Udahlah itu urusan KPK bagus, sudah mulai bagus. Dia menyentuh hal-hal yang tidak diduga orang di daerah-daerah, dan sekarang nampaknya kepala daerah diintip semua sama dia. Ya. Ditangkapi satu. Ya, bagus. jadi penting Pak untuk KPK, karena kan pertanyaan orang, lah ini polisi kan sangat hati-hati untuk membuat tersangkanya. Karena kalau nanti diserahkan, dilimpahkan ke kejaksaan, bisa gagal juga di kejaksaan, bisa dihadang oleh jaksa. Iya, kalau gitu bisa. KPK dan ini bisa langsung masuk ya, bisa diambil dalam kondisi begini. Kekhawatiran seperti itu bisa nanti. Nanti kalau polisi sudah menetapkan, kata polisi ini sudah diserahkan P21, kata jaksa belum P21, pasalnya salah gitu. Kembalikan lagi, belum lagi. Nanti akhirnya sudah dikembalikan bolak-balik sudah lama, lalu jaksa bisa bikin pasal sendiri. Iya kan, oke lah, sudah selesai, tapi saya bikin pasal sendiri. Itu boleh. Boleh jaksa. Kan yang mengajukan dakwaan jaksa, menentukan pasal-pasal itu. Cuma biasanya itu tidak terjadi karena alat bukti dan bukti-buktinya itu ada di polisi, di garap polisi kan. Tapi jaksa boleh, saya buat sendiri. Nah, dan itu bisa terjadi, nanti jaksa yang mempersulit ini. Tapi kalau dalam situasi sorotan publik yang begitu keras seperti sekarang, saya kira kejaksaan pun tidak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Kembali ke soal kemungkinan penetapan tersangka, Pak. Kalau misalnya informasinya yang kita dengar, katakanlah betul hari ini misalnya Pak Febri itu dipanggil oleh polisi, kan sekitar 3 minggu normalnya kan, berarti kan kira-kira Senin, Selasa depan mestinya status tersangka itu sudah ketahuan, sudah muncul ya? Ya mestinya sih. Kalau saya menduga sebenarnya sudah ada, tinggal mengumumkan aja. Dan mungkin untuk timeline-nya menunggu 3 hari ya. Ya, kalau 3 hari kan ke 3 hari nih kayaknya ya. Iya, makanya kemarin gitu. Hari libur mungkin Senin Selasa sudah. Iya, 3 hari sebelum diperiksa gitu ya. Tapi kalau mendesak kan bisa tidak 3 hari juga kan. Nah, kalau kita bicara soal hukuman sekarang Pak Mahfud, katakanlah itu bersangka dan berproses, kan miris kan Pak ya. Ini orang yang selama ini mengumpulkan kasus-kasus korupsi, menuduh orang korupsi di persidangan dan segala macam. Orang yang belum tentu korupsi juga diminta ditunjukkan di persidangan, tiba-tiba rupanya ketahuan. Kalau betul itu terjadi, lah dia yang korupsi, Pak. Gitu. Hukumannya yang pantas apa buat mereka? Orang seperti ini. Si Febri itu ketika menggeledah rumahnya Zarof Richard yang 1 triliun. Dia bilang, wah, anak buah saya sampai belenak
lihat uang segitu banyak, enggak pernah lihat uang sebegitu banyak. Dan di rumah dia sendiri ternyata ada uang itu. Ketika dia melakukan itu udah terkumpul sekian di Begitu rumah. munafiknya dia. Kan sekurang-kurangnya kalau melihat kan pasti dia melihat uang itu karena ada di rumah dia kan. Masa nggak ngelihat gitu kan. Nah tapi sekarang serius nih hukumannya apa? Menurut saya hukumannya maksimal. Maksimal itu dengan hukuman pidana khusus, bukan pidana biasa. Apa itu? Pidana khusus itu pidana mati. Hukuman mati? Iya. Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang sekarang, hukuman itu tidak ada hukuman mati. Ya, hukuman itu dari hukuman penjara, hukuman tutupan, hukuman kerja sosial, hukuman denda gitu. Tidak ada hukuman mati. Tapi ada pasal dalam keadaan tertentu ada hukuman khusus, yaitu hukuman mati kalau terjadi hal-hal yang luar biasa. Apa itu? Apa hukuman mati itu? Itu khusus. Biasanya diklasifikasinya di 5. Bisa hukuman mati itu 1, makar. Mau menjatuhkan pemerintah dan negara. Ya, itu makar namanya. Yang kedua, pembunuhan berencana. Orang membunuh orang tapi direncanakan. Itu masuk. Ketiga, narkoba. Keempat, terorisme. Dan yang kelima, korupsi. Oh, ada korupsi? Korupsi. Oh, ada korupsi. Nah, korupsi itu bukan hanya dalam pandangan catatan-catatan akademis bahwa mati, itu ada di Undang-Undang nomor 31 tahun 99 yang sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Gitu. Nah, di situ memang sudah ada ketentuan di situ bahwa tindak pidana korupsi itu bisa dijatuhi hukuman mati. Ya, tindak pidana korupsi bisa dijatuhi hukuman mati. Misalnya kalau dilakukan dalam 4 hal. Oke. 1, kalau negara dalam keadaan bahaya, kok dia melakukan korupsi. Itu ancamannya hukuman mati. Yang kedua, jika terjadi bencana nasional. Oh, iya. Bencana nasional. Ya, Kayak waktu COVID itu. COVID itu kan dinyatakan oleh Presiden dengan sebuah kepres bencana nasional non fisik kan gitu pada waktu non alam. Lalu yang ketiga, pengulangan korupsi. Korupsi lagi. Bisa dihukum mati. Oke. Lalu yang keempat adalah kalau sedang terjadi krisis ekonomi. Nah. Dan krisis moneter. Eksplisit verbatim bunyinya. Kita lihat sekarang. Ya. Kan krisis sekarang. Kondisi ekonomi kita lagi. Iya kan? Lagi dan kita ini sedang galak-galaknya memberantas korupsi. Persis. Gitu. Malah dia korupsi dengan gilaan. Dan dulu filosofi kenapa kita membentuk KPK untuk pemberantasan korupsi itu, yaitu memberi hukuman yang lebih berat kepada pejabat penegak hukum yang kelahiran kemudian melakukan pelanggaran hukum. Ini pejabat penegak hukum melakukan tindak pidana luar biasa. Ada yang mengatakan, Pak, apa korupsi itu termasuk tindak pidana luar biasa? Iya, itu tertulis di dalam undang-undang yang terbaru. Undang-undang nomor 19 tahun 2019. Ya, itu di penjelasan umum alinea 2. Jelas bunyinya. Korupsi itu bukan tindak pidana biasa. Tapi ini adalah tindak pidana luar biasa. Dulu kan orang bertanya, di mana tempatnya bahwa korupsi itu luar biasa? Di konvensi internasional disebut extraordinary crime. Di hukum kita disebut dengan eksplisitnya, ini memang kejahatan luar biasa. Nanti dilihat aja penjelasan Undang-Undang 19 tahun 2019, alinea kedua. Jelas di situ. Nah, kalau begitu kan hukumannya mati. Ya. Nah, hukuman penjara itu maksimal seumur hidup. Ya minimal kalau ke situ harus seumur hidup. Yang kayak gini kan jahatnya. Jadi benar-benar hukuman maksimal ya yang ini. Jahatnya luar biasa. Jahatnya luar biasa ini si Febri Ardiansyah. Ya. Iya. Pak Mahfud kan